Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Halo, selamat pagi adik-adik. Nah, pagi hari ini Sinsan mau cerita tentang ada seorang Pak Tani. Namanya Pak Joni. Nah, Pak Joni ini adalah seorang petani. Dia tanam sayur banyak. Kemudian dia juga punya sawah, tanam padi. Adik-adik pernah lihat kan sawah kan? Nah, kalau adik-adik hanya tahu makan nasi, hanya tahu makan jadi nasi, sekali-sekali pergi lihat sawah itu seperti apa, padi seperti apa, sayur seperti apa. Nah, Pak Joni ini punya sawah, dia tanam padi, kemudian punya kebun sayur banyak sekali. Nah, selain itu Pak Joni juga pelihara banyak ayam. Nah, adik-adik pernah makan ayam? Pernah kan? Kalau KFC, ayam goreng kan? Mama seringin goreng ayam, semur ayam dan banyak macam. Tapi Pak Joni ini pelihara ayam bukan hanya makan ayamnya. Pak Joni ini pelihara ayam supaya ayamnya bertelur. Nanti telurnya diambil, kemudian pergi jual, beli garam, beli micin, beli daging sapi, beli daging babi dan segala macam. Jadi telurnya diambil nanti dijual. Nah, Pak Joni ini punya seorang anak namanya Anton. Nah, jadi Anton ini tugasnya adalah setiap pagi pergi ke kandang ayam untuk ambil telur ayam. Nah, nanti sudah kumpul banyak. Nanti biasanya Anton sama papanya Pak Joni ini pergi ke pasar jual telurnya. Nanti sudah dapat uang, beli apa? Beli garam, beli micin, beli daging yang lain. Jadi nggak bosan makan ayam terus kan? Nah, jadi ada beli daging yang lain, beli ikan dan segala macam. Suatu pagi si Anton ini sebelum pergi ke sekolah, biasanya pagi-pagi dia sudah pergi ke kandang ayam. Adik-adik tahu ngapain dia pergi kandang ayam? Tadi Sinsang sudah kasih tahu kan? Pergi ambil telur ayam, kumpulin telur ayam. Joni pergi. Wah, dia lihat ternyata telur ayamnya hilang. Dicuri, nggak tahu siapa. Lalu dia cepat-cepat pulang. Kasih tahu papanya, Papa. Hari ini ada telur ayam kita yang hilang. Biasa saya ambil ada 15. Sekarang tinggal 14. Berarti ada yang hilang. Papa, saya tahu siapa yang mencuri. Kemarin saya lihat ada teman saya, Tono, tetangga kita. Dia pergi ke sekolah bawa bekal. Dia makannya telur dadar. Ini pasti si Tono yang curi, Pak. Nggak ada yang lain. Dia yang curi telur ayam kita. Terus papanya mengatakan, Anton, kamu jangan menuduh sembarangan. Jangan memfitnah sembarangan. Nah, firman Tuhan kan sudah ngomong, jangan fitnah. Fitnah atau menuduh orang itu harus dibuang-buang jauh. Enggak, benar, Pak.
Kemarin saya lihat si Tono itu bawa bekal makan telur dadar. Itu pasti dia yang curi. Kalau bukan dia yang curi, kenapa telur kita hilang, telur ayam kita hilang? Pasti dia yang curi. Anton, jangan menuduh dulu. Nanti kita akan lihat siapa yang mencuri. Kita akan ngintip. Wow. Waktu malam-malam si Pak Joni ini sama si Anton pergi ke dekat kandang ayam. Di situ ada pohon. Mereka bersembunyi di belakang pohon, ingin mengintip siapa yang mencuri telur ayamnya. Apakah si Tono yang mencuri? Mereka ngintip di situ lama, tunggu. Sudah tunggu setengah jam, kemudian pencurinya datang. Ternyata yang mencuri telur ayam itu ada ular. Ular itu suka makan telur ayam. Jadi dia masuk dari lubang kecil di kandang ayamnya Pak Joni ini. Si Anton ini kaget sekali lihat ular masuk kandang ayam. Dia mau cepat-cepat ambil kayu mau pukul si ular itu. Tapi papanya bilang jangan. Nah ketika kamu pukul, nanti ular itu akan berbalik menggigit kamu. Berbahaya, beracun. Lalu gimana ayah? Kita pulang dulu, kita pikirkan caranya. Gimana supaya ular ini tidak bisa masuk kandang ayam kita dan mencuri telurnya. Sampai di rumah, si Pak Joni ini menasihati si Anton anaknya. Anton, kan tadi pagi papa sudah ngomong, jangan sembarangan menuduh. Dia pencurinya bukan Tono kan? Pencurinya itu ular. Jadi jangan sembarangan menuduh orang, jangan sembarangan memfitnah orang. Iya papa, saya tahu saya telah salah menuduh si Tono. Besok saya ke sekolah, saya minta maaf sama Tono. Saya telah menuduh dia. Bagus ya, nanti kamu minta maaf sama si Tono bahwa kamu sudah menyalahkan dia, menuduh dia mencuri telur ayam kita. Lalu gimana papa ini? Kita gimana mau tangkap ularnya? Kan nanti kalau dia curi terus telur kita berkurang. Nanti jualnya uangnya makin dikit. Jadi gimana? Mereka pikir. Si Pak Joni dapat ide. Saya tahu gimana. Kalau ular makan telur, kalau telurnya mentah, biasanya telurnya pecah. Jadi gini, nanti kita akan rebus telur, nanti kita taruh di dalam kandang ayam. Nanti kalau ular makan telur itu, nanti dia akan keluar dari lubang kecil itu. Karena dia mau keluar dari lubang kecil itu, karena telur itu sudah direbus tidak bisa pecah, nanti dia akan tersangkut di lubang itu. Kenapa? Karena papa dulu pernah belajar bahwa ular itu tidak bisa jalan mundur. Ternyata benar. Ular itu tidak bisa jalan mundur. Dia hanya bisa jalan maju. Ya gini. Dia nggak bisa gini. Wah, bagus papa. Ayo kita cepat rebus telur satu. Kalau enggak nanti makin banyak telur hilang. Lalu mereka rebus telur ya satu, khusus taruh di dalam kandang ayam itu. Betul. Subuh si ular ini datang. Lihat telur itu dalam makan. Perutnya jadi gimana? Anak-anak, perutnya jadi buncit. Sekali dia mau melarikan diri, betul dia tersangkut di lubang kandang ayam itu, nggak bisa apa-apa. Nah, waktu tersangkut itulah, si Tono ambil tombak, pukul kepala ular itu sampai mati. Akhirnya Anton senang sekali ya. Si Anton senang kali, papa kita berhasil. Sekarang telur kita tidak hilang lagi. Papanya ngomong, ingat Anton, nanti minta maaf sama
Satono karena kamu sudah salah menuduh dia. Firman Tuhan sudah ingatkan bahwa kita jangan sembarangan memfitnah orang, jangan sembarangan menuduh orang. Nah teman-teman, kalau adik-adik, kalau kalian sembarangan menuduh orang, ingat ya firman Tuhan ini ya, jangan. Periksa dulu, lihat dulu kebenarannya, baru kita bisa ambil kesimpulannya. Jadi tidak boleh sembarangan menuduh. Kalau teman-teman kehilangan pensil lalu sembarangan menuduh, kehilangan uang jajan di dalam kelas sembarangan menuduh, tidak boleh. Karena firman Tuhan mengingatkan kita jangan sembarangan menuduh atau memfitnah orang lain. Nah, biarlah cerita ini boleh mengingatkan kita semua. Ingat firman Tuhan apa tadi mengatakan? Jangan memfitnah, harus buang jauh-jauh. Jangan menuduh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.